Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengikuti amalan bid'ah karena perintah dari atasan, tempat kerja? Sudah berusaha tidak mengikuti tapi tetap dipaksa. Ini atasannya kayak Rasulullah saja nih ya. Atasannya kayak pembuat syariat. Ya. Tanyakan ke dia, kamu pembuat syariat atau tidak? Yang buat syariat itu adalah Allah. Yang berhak menyuruh bikin sholat ini, bikin ibadah ini itu Allah. Jadi jangan punya wewenang untuk membuat syariat, bikin ibadah dalam tanda kutip, bikin ritual bid'ah, gak boleh. Rasulullah kan sudah bilang kullu bid'atin dhalalah, bid'ah itu semuanya sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu di neraka. Ini yang bilang Rasulullah. Antum mau dengar siapa lagi? Kalau bukan Rasulullah, siapa lagi yang mau didengar? Ini perkataan Rasulullah. Sesat, neraka ini ya, ancamannya neraka. Masih belum takut lagi? Apa Anda masih merasa kurang Rasulullah bikin ini sehingga Anda mau nambah ini? Apa belum jelas? Bikin yang sunnah saja belum tentu mau bikin yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi efek buruk dari kalau melakukan bid'ah itu pasti sunnah akan mati. Setiap bid'ah dilakukan sunnahnya mati. Tapi kalau sunnahnya dilakukan, bid'ahnya mati. Lakukan yang sunnah, jangan bikin yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Yang buat syariat itu Allah nyuruh ke Rasulullah, nih sampaikan ke umat begini. Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat satu bid'ah di dalam agama, dia anggap itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad telah mengkhianati agama. Muhammad telah berkhianat terhadap risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik mengatakan, dia membacakan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madin. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah aku cukupkan nikmat Islam ini kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian hari ini. Lalu Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina. Saat itu tidak dianggap oleh Nabi sebagai agama, jangan coba-coba hari ini dibilang bagian dari agama. Gak boleh. Itu Imam Malik sudah bilang dari zaman tahun 179 Hijriah beliau wafat. Imam Malik saja sudah mewanti-wanti dari dulu gitu. Jadi kalau cuman atasan, Anda siapa? Bukan Rasul, bukan Allah. Kalau kita disuruh, justru itu bermaksiat, bukan beribadah. Anda melakukan bid'ah bukan ibadah, bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena hukumnya haram, bukan beribadah. Beribadah itu ada aturannya dari Allah dan Rasulnya. Kalau aturannya dari Anda, itu bukan ibadah, itu maksiat. Maksiat lebih parah daripada bid'ah, lebih parah daripada maksiat. Karena bid'ah itu disukai setan. Maksiat orang tahu ini maksiat. Setan lebih banyak mengajak manusia untuk buat bid'ah daripada maksiat. Karena bid'ah itu sulit untuk orang bertaubat. Dia dalam pikiran dan perasaannya itu ibadah, padahal bukan ibadah. Kalau maksiat orang sudah jelas, mencuri, membunuh itu maksiat. Itu pasti keburukan. Tahu dia itu buruk, dia akan tinggalkan gampang. Tapi kalau bid'ah susah. Bid'ah itu adalah sebuah perbuatan yang menyerupai syariat. Bid'ah itu adalah perbuatan yang diatasnamakan agama menyerupai syariat.
Itu adalah bid'ah. Jadi kalau disuruh sama atasan, yang buat syariat siapa? Anda siap menghadapi tantangan. Ya, kalau mau dipaksa, ya kalau iman Anda lemah ya Anda terpaksa harus ikut ke dia. Tapi kalau iman Anda kuat, maaf Pak, tanyakan saja mana dalilnya Pak, mau buat ini itu mana keterangan dari Nabi. Jangan tanya, oh ini tidak ada larangannya. Jangan bilang ini tidak ada larangannya, jadi boleh dilakukan. Maka kita katakan kepada mereka, Rasulullah Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berbicara melainkan wahyu. Jadi setiap yang dibicarakan itu adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah, anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang tidak dibicarakan itu bukan bagian dari wahyu, bukan bagian dari perintah, bukan bagian dari anjuran Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan buat. Hukum ibadah, hukum asal ibadah itu haram. Gak boleh orang ibadah kecuali ada perintah, kecuali ada anjuran. Hukum asal ibadah itu haram, gak boleh. Antum sholat subuh dari mana? Hah? Oh ada dalilnya? Iya ada dalilnya. Antum sholat maghrib gimana? 3 rakaat, 2 dijaharkan, 1 sir. Dari mana itu? Itu hadis semuanya. Bolehkah kita ngarang? Bolehkah kita buat 3-3-nya jahar semuanya supaya bagus? Ya. Kalau kita mau buat-buat, kenapa zuhur asar semua itu nggak dijaharkan aja semua? Sama seperti sholat maghrib, isya dan subuh. Semua itu ada dalilnya. Kita bikin ibadah itu semua ada dalilnya. Nggak ada pakai reka-reka perasaan, pakai otak kita. Maka tanyakan saja mana dalilnya. Jadi kalau dia balik balas, oh Rasulullah tidak larang kok. Oh begitunya konsepnya. Ya. Allah kan bilang Rasul itu tidak berbicara melainkan wahyu dari Allah. Berarti kalau setiap Rasulullah bicara itu wahyu, agama, itu syariat. Yang tidak Rasulullah bikin, jangan coba-coba Anda buat, jangan coba-coba Anda bicarakan, karena itu bukan bagian dari wahyu, itu bukan dari Allah. Itu dari setan, karena tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah udah bilang sesuatu yang tidak ada contoh dalam agama ini sesat, sesatnya di neraka. Jadi sudah jelas prinsip dalam beribadah itu harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil jangan lakukan. Nah,